Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar Radio Rai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Kehidupan yang tentram, komunikasi yang baik, sehingga tumbuh besar anak itu dalam rumah tangga yang baik. Akan tetapi dalam rumah tangga pasti akan terjadi problem, sikap, terjadinya perselisihan antara suami istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri terkadang disebabkan dengan bermacam-macam atau disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Di antaranya adalah sebab ikut campur mertua atau orang tua mereka masing-masing di dalam rumah tangga anak mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga dia terdiri dari suami, istri, anak. Inilah yang kita lihat sebagai rumah tangga yang inti. Anak merupakan tanggung jawab orang tuanya, suami istri atau ibu bapak di dalam mendidik anak. Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ini adalah tanggung jawab mereka. Tanggung jawab sang ibu atau tanggung jawab sang istri dan tanggung jawab bapak atau dikatakan tanggung jawab suami. Akan tetapi terkadang dalam bermacam tradisi atau satu tradisi daerah yang akan berhadapan satu rumah tangga itu untuk melaluinya. Kita lihatlah misalkan adanya ikut campur tangan mertua. Dalam hal ini kalau kita lihat kebiasaan dari adat Minangkabau adalah sang istri tinggal di rumah dia, suami datang ke rumah istri, tinggal di rumah istri, yang mana di dalam rumah tangga itu terdapat atau masih ada orang tua istri, yaitu adalah mertua bagi sang suami, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seringkali terjadi perselisihan antara suami istri disebabkan oleh pengaruh yang didapatkan dari orang tua mereka. Kalau kita lihat di dalam agama bahwa suami adalah pemimpin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Kepemimpinan akan bisa berjalan dengan baik jika pemimpin itu ditaati. Maka ketaatan kepada pemimpin dalam bentuk hal ini, yakni kepemimpinan dalam rumah tangga, istri hendaklah dia tunduk
manut, taat kepada suaminya. Tentu dalam tanda petik, selama itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah dan dalam hal-hal yang ma'ruf. Maka sang istri yang seharusnya dia harus tunduk kepada suaminya, dan hendaklah suami memiliki peran di dalam mengendalikan rumah tangga. Akan tetapi, ketika kondisi pada saat rumah tangga itu ada yang ikut campur di dalamnya, yaitu mertua, maka kita lihat ada beberapa hal yang menjadikan rumah tangga itu pincang. Yang pertama adalah kepemimpinan laki-laki, kepemimpinan suami pada saat itu dalam kondisi rumah tangga itu terasa dinomorduakan. Kenapa? Karena hampir kita lihat yang sangat mendominasi pengaturan dalam rumah tangga itu adalah ibu mertua. Terkadang jika ibu mertua tidak mengerti tentang hukum agama Islam, bagaimana seorang anak yang seharusnya dilakukan ketika dia sudah berkeluarga, maka sering memberikan masukan-masukan yang kurang cocok untuk rumah tangga anaknya, baik dalam kebutuhan rumah tangga maupun dalam bermacam-macam permintaan. Sehingga ketika suami istri telah mendapatkan satu masukan yang terkadang masukan tidak bisa diterapkan dalam rumah tangganya karena bermacam-macam hal dan kondisi, maka itu akan menyebabkan mulainya perselisihan antara suami istri. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi perbedaan ini, dan ini merupakan problem, apa yang harus dilakukan bagi seorang rumah tangga atau seorang pemimpin rumah tangga, dan apa yang semestinya dilakukan oleh orang tua yang suka ikut campur atau mengintimidasi anaknya, boleh jadi untuk kepentingan secuil dari kepentingan dunia. Pertama, yang harus kita ingatkan bahwa suami istri dalam rumah tangganya, dan hendaklah dia sadar bahwa masing-masing mereka memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang kedua, di dalam syariat, ketika seorang anak yang telah diakad melalui akad pernikahan, maka sang wanita dia hendaklah lebih mendahulukan ketaatan kepada suaminya, karena suami itu menjadi pintu bagi dia, apakah pintu surga atau pintu neraka. Sang ibu atau orang tua hendaklah dia mengerti setelah dia mengakad anaknya dengan seorang pemuda atau dengan terhadap seorang laki-laki, maka hendaklah dia memberikan kepercayaan penuh untuk mengatur rumah tangga mereka, sehingga orang tua itu merasa bahwa dia adalah di luar dari sistem rumah tangga. Dia bukan dari bagian dari dalam rumah tangga, tapi dia adalah di luar. Hanya saja dia hanya bisa memberi saran jika itu saran diterima, tidak bisa memerintah dan mengatur. Solusi yang bisa juga kita berikan adalah seorang yang memiliki rumah tangga, ketika sang istri sudah mengerti bahwa posisinya adalah taat kepada suami, jika seandainya kesenambungan tinggal di rumah orang tua tersebut menjadikan
rumah tangga mereka tidak baik, rumah tangga mereka menjadi cekcok, rumah tangga mereka dan termasuk anak mereka tidak terurus dengan baik, maka tentu saran yang bisa kita dapatkan adalah mereka harus keluar dari rumah tersebut. Di dalam pendidikan anak pun, kondisi ketika terjadinya perbedaan antara menantu dengan mertua, anak dengan orang tua, itu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kecil di dalam corak, di dalam berpikir. Maka kondisi rumah tangga yang masih berada di dalam orang tuanya, masih ada orang tua di sana, akan rentan untuk menjadi permasalahan. Dan kita ketahui juga bahwa tidak semua yang kondisi itu terjadi perbedaan, akan tetapi pada umumnya hal-hal yang tersebut terjadi. Maka seorang yang berumah tangga ketika terjadi perbedaan antara suami istrinya, apakah itu disebabkan oleh eksternal atau disebabkan oleh internal, hendaklah mereka berdua untuk sama-sama berkomunikasi berdua dan tidak boleh menyebutkan keluar, baik sila laki-laki memberitahukan kepada keluarganya atau perempuan memberikan atau melaporkan kepada keluarganya, sampai kedua suami istri itu mereka mencarikan solusi berdua, bermuafakat berdua, saling maaf-maafkan berdua, sehingga mereka kembali sejalan dan seiring. Kalau seandainya terjadi problem itu, sebab problem itu terjadi dari eksternal, dari pihak orang tua, maka yang perlu dicermati dulu adalah kesepakatan antara sepasang suami istri di dalam dia menyikapi dan bertindak apa yang akan dia lakukan setelah dia memberikan usaha untuk perbaikan. Sebab kalau seandainya orang tua, kalau seandainya suami istri tidak sepakat, boleh jadi ketika menyelesaikan permasalahan, sang istri ikut campur dalam masalah ini dan ikut campur menyikapi atau berlawanan dengan suaminya. Maka oleh karena itu problem dalam rumah tangga yang banyak diantaranya adalah terjadinya kehidupan rumah tangga dengan orang tua atau mertua, itu menjadikan rumah tangga yang sedikit memiliki kendala atau permasalahan yang seharusnya secepatnya kita perbaiki agar problem itu tidak menjadi. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan itu disebabkan oleh eksternal, kemudian sudah dilaporkan juga kepada eksternal yang lain, dikhawatirkan akan menjadikan permasalahan tidak dia akan mengecil, tetapi akan semakin membesar. Kaum muslimin dan muslimat memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berikan waktu yang sedikit luas untuk menerima atau mendengar pertanyaan-pertanyaan dalam sekitar rumah tangga, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk melihat fenomena-fenomena perbedaan, muskilah atau problem rumah tangga yang mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusinya. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bila kita berbicara tentang rumah tangga, tentu hal ini tidak terkait tentang permasalahan, Ustaz. Bagaimana cara kita menghadapi apabila seorang istri itu sangat patuh kepada orang tua, di satu sisi dia juga mengetahui harus patuh dengan suami. Nah, bagaimana menghadapi permasalahan seperti ini, Ustaz, supaya tidak terjadi kerusakan antara suami dengan mertuanya? Silakan, Ustaz. Sebagaimana yang sudah kita arahkan tadi, bahwa yang perlu kita ingatkan adalah kesepakatan dan komunikasi antara suami istri. Suami mengingatkan kepada istrinya bahwa yang menjadi pokok yang dia perhatikan adalah rumah tangganya sendiri.
yakni dia, suaminya dan anak-anaknya. Adapun orang tua, dia tetap menghargai, dia tetap menghormati, dia tetap menjaga hubungan dengan baik. Akan tetapi jangan sampai hubungan itu mempengaruhi dan memporak-perandakan hubungan dalam rumah tangga. Karena Nabi SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Masing-masing kalian adalah pengembala atau pemimpin dan akan minta pertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Wanita adalah penanggung jawab, pengembala, ya, di dalam rumah suaminya. Dalam rumah suaminya. Ini menunjukkan bahwa hendaklah wanita itu tinggal bersama suami, bukan di rumah orang tua si istri, tapi dalam rumah tangga atau rumah sang suami. Nah, maka harus diingatkan. Namun ketika kita mengingatkan dalam agama, hendaklah istri tadi terkait dia dengan ketentuan agama bahwa sang istri harus mentaati suami melebihi ketaatannya kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi anak menonton TV sedangkan TV Islam sudah ada tapi anak tidak mau menonton film agama? Bagaimana caranya Ustaz? Ini sebagai posisinya sebagai yang Ustaz sampaikan tadi, itu sebagai pengembala dalam rumah tangga suami. Ya, ya. Bagaimana cara untuk melatih anak ya? Ya, pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita dia cenderung untuk melakukan satu kegiatan yang dia rasa suatu hal yang sudah terbiasa dia lakukan. Namun ketika kita ingin merubahnya, hendaklah kita berikan ganti dari perubahan itu. Seperti anak kita kalau seandainya dia main pisau, hendaklah kita usahakan untuk mencarikan main-mainan yang dalam bentuk yang lain, dan kita hilangkan pisau tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya pisaunya kita angkat, kita ambil dari dia, kemudian kita tidak ganti dia dengan yang lain, maka anak kita akan kembali dia mengambil pisau. Kita kiaskan di dalam permasalahan nonton televisi misalkan. Sekarang sudah ada televisi Islami, di antaranya ada Roroja, Insan TV, Wasal TV. Maka saya melihat mau tak mau komitmen dari orang tua, komitmen dalam rumah tangga itu, siapapun yang ada dalam rumah tangga, dia hanya mencukupkan televisinya itu dengan 3 televisi tadi. Roja, Insan TV, Wasal TV. Ya, dia tidak membuka televisi yang lain. Nah, kalau seandainya di hadapannya itu hanya itu saja, maka anak itu akan tetap mengikuti perintah orang tuanya dan melihat hal itu. Tapi kalau seandainya dibuka juga kesempatan yang lain, contoh orang tuanya pengen menonton televisi atau nonton bola, akhirnya ya anaknya juga akan ngikut gitu loh. Nah, jadi komitmen dari orang tua, kesepakatan orang tua, suami istri, dan siapapun yang berada di dalam lingkungan rumah tangga itu. Kalau seandainya ada mertua yang tinggal di sana, dia harus ikut dengan komitmen kita, kesepakatan kita untuk mengarahkan pendidikan anak kita kepada pendidikan yang lebih baik, sehingga dia bisa memanfaatkan siaran-siaran televisi Islami untuk mengarahkan pendidikan mereka yang lebih baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kalau yang mempengaruhi itu dari pihak laki-laki? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, maksudnya mempengaruhi itu apakah mempengaruhi suaminya ini untuk menjauhi tentang istrinya ini di dalam rumah tangga Ustaz? Ya. Ya. Tadi kita berbicara dalam konteks bahwa rumah tangga suami istri berada di rumah mertua atau rumah istri, sehingga ikut campur dari keluarga istri
menjadi penyebab dari terjadi perselisihan antara suami istri. Dan sebaliknya boleh jadi terjadi hal itu, di mana orang tua suami terlalu mendikte suaminya sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dalam hal ini kita ingatkan kepada suami bahwa ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan yang kita dahulukan. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan la darara wala dhirar. Tidak ada celaka dan tidak ada yang mencelakakan. Kalau seandainya perintah itu menyebabkan kecelakaan atau kemudaratan terhadap keluarga, anak dan istri, maka hendaklah kita bisa mensiasatinya untuk keluar dari perintah atau perilaku. Akan tetapi kalau seandainya selama arahan dan bimbingan atau perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak menyebabkan mudarat kepada kemaslahatan anak dan keluarganya, maka seorang suami wajib mentaati orang tuanya. Maka di sisi lain, istri hendaklah berlapang dada dengan sikap mertuanya, karena merupakan hak suami yang harus ditunaikan oleh istri adalah bagaimana sang istri membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan sang istri juga melakukan hubungan baik dengan keluarga sang suami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri yang jauh dari suami dan kami tidak memiliki anak. Otomatis saya tidak bisa melayani suami secara langsung, seperti mencuci, memasak, dan lainnya. Apakah sebagai istri saya tetap mendapat pahala jihad dalam berumah tangga, Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Pertama, hubungan seorang istri terhadap suaminya adalah hubungan yang baik ketika walaupun suaminya jauh, dia bersikap baik dengan komunikasi terhadap suaminya, menghibur suaminya walaupun dengan komunikasi jarak jauh, menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Itu adalah bagian dari tugas yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Karena Nabi SAW ketika dia tanya tentang wanita salihah, wanita yang baik, Nabi SAW mengatakan tasurruhu idza nadhara ilaiha wa tuti'uhu idza amaraha wa tuhafidhu ala malihi wa nafsiha idza ghabanaha. Kata Nabi SAW, wanita tadi, istri tadi mentaati suaminya jika suaminya memerintahkan, mengembirakan suaminya jika melihat kepada istrinya, ya. Kemudian jika suaminya tidak ada di rumah, sang istri menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah bagian dari tugas yang ditunaikan oleh sang istri. Kalau seandainya kondisi yang tadi suaminya bekerja jauh, dia tidak punya anak, dan insya Allah selama dia menjalankan tugas-tugas tadi, insya Allah dia akan mendapatkan nilai jihad. Akan tapi kalau kita lihat, sebaiknya saya sarankan, kalau seandainya kejadian seperti tadi, sebaiknya kalau memungkinkan untuk pindah sehingga hidup bersama suami, itu jauh lebih baik ketimbang berjarak atau berjauh dengan suami. Wallahu a'lam. Yang kedudukan seorang istri, dia meminta tip ketika dia diamanahkan oleh suaminya untuk menjaga hartanya atau mendidik anak-anaknya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang istri yang soleha gitu. Iya, yang pertama kita harus mengetahui sang istri, dia harus mengetahui dan menyadari posisinya sebagai seorang istri dan harus mengetahui hak-hak suami yang harus ditunaikannya. Kita pernah mempelajari tentang hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Di antaranya adalah mentaati suami. Mentaati suami terhadap segala yang diperintahkannya, walaupun permasalahan itu ada bertentangan dengan keinginan hatinya, selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka hendaklah itu yang dilakukan oleh seorang suami, oleh seorang istri. Yang kedua, hendaklah dia berupaya untuk mensyukuri pemberian suami dan mendidik anak-anaknya dengan baik, ya. Kemudian menjalin hubungan antara dirinya dengan keluarga suami. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa ditunaikan. Akan tapi tips yang menjadi inti adalah ingat bahwa ketika Anda melakukan pekerjaan rumah, melayani suami,
Anda sedang berada di dalam ketaatan dan dinilai sebagai satu kunci untuk mendapatkan Anda surga. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wanita manapun juga apabila solat 5 waktu dah kerjakannya, puasa pada bulan Ramadan, kemaluannya dijaganya, kehormatannya dijaganya. Kemudian yang keempat, dan dia mentaati suaminya, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu manapun juga dia inginkan. Maka inti, tips yang menjadi inti adalah seorang istri hendaklah dia merasakan, meyakinkan pada dirinya bahwa dia melakukan perbuatan ini di rumah untuk mencari yang disenangi oleh suaminya sesuai dengan kaedah-kaedah agama, bahwa dia sedang melaksanakan satu jihad atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan salah satu penyebab dia untuk masuk surga. Akan tapi kalau seandainya seorang seorang istri dia hanya melakukan dengan tugas yang dikatakan oleh orang sebagai asal jadi, kemudian hubungan dunia, maka kalau seandainya dikaitkan dengan dunia, akan datang kejenuhan, akan datang kebosanan, dan akan muncul kebangkangan jika yang dilakukan oleh suami tidak berkenan bagi diri istri. Tetapi kalau seandainya seorang istri yang dia jadikan titik berat itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, mendapatkan pahala dari Allah, maka itu akan menjadikan dia tidak jemu-jemu untuk berkhidmat dan melayani suaminya dengan baik. Wallahu a'lam. Ya, ini saya mau bertanya. Ini ada mertua saya dulu, dia sudah lama meninggal waktu anaknya kecil-kecil. Meninggal, lalu meninggalkan wasiat untuk harta yang dimilikinya berupa tanah. Tapi wasiat itu hanya untuk anak yang perempuan. Jadi padahal mereka harus mempunyai anak laki-laki 3 orang lagi. Dia perempuan 2, laki-laki 3. Ini bagaimana ini menurut agama, syariat agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu. Seorang orang tua meninggal dunia, dia sebelum waktu dia hidup, dia mewasiatkan tanah itu untuk salah seorang anak perempuannya. Sementara dia memiliki anak 2 orang anak perempuan. Berapa tadi? Laki-laki berapa tadi? Laki-laki ada 1, 2. Laki-laki 2, perempuan 2. Maka sebenarnya Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya tidak boleh yang mau meninggal atau si pewaris, dia tidak boleh menyisihkan atau menetapkan barang tertentu untuk diwasiatkan diberikan kepada anaknya jika dia sudah meninggal dunia. Kenapa tidak boleh? Karena ahli waris masing-masing mereka setelah ditetapkan oleh Allah. Perempuan dapat seberapa, laki-laki dapat berapa. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat jatah dari perempuan. Nah, maka tanah yang diwasiatkannya untuk anaknya, khusus anak yang terkecil misalkan, maka wasiat itu adalah gagal atau batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran, malahan bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bagaimana caranya? Tanah yang tadi dibagi menjadi kalau seandainya tidak ada lagi yang mewarisi kecuali hanya anak-anak baik laki-laki dan perempuan, maka bisa kita bagi seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat jatah dari perempuan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya bagi orang yang mau memisahkan suami istri? Silakan Ustaz. Enggak boleh, ya. Haram hukumnya untuk memisahkan antara suami istri. Di antara tugas dari syaitan adalah untuk memisahkan suami istri. Ya, dalam Al-Qur'an juga di antara fungsi dari sihir, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yang memisahkan antara suami istri. Ya, maka tidak boleh usaha apapun juga. Ada dia memakai misalkan dalam bentuk sihir, itu hukumnya adalah haram. Maka suami istri tidak boleh dipisahkan. Ya, selama mereka hidup dengan baik, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dalam kondisi mereka sedang memiliki problem
dan ada yang terzolimi. Setelah dinasihati mereka juga tidak bisa membaik. Maka kalau seandainya dilihat bahwa mereka berpisah lebih baik, maka untuk berusaha untuk memisahkan itu tidak apa-apa. Ya, karena di sini maksud dalam menolong orang yang dizalimi. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw madluma. Bantulah saudaramu yang terzalimi dan yang menzalimi. Ya, yang menzalimi bagaimana caranya? Kita tahan tangannya sehingga dia tidak melakukan kezaliman. Yang dizalimi kita bela dia. Nah, di dalam masalah problem rumah tangga, kalau seandainya itu terjadi perselisihan yang mengakibatkan mudarat kepada salah satunya, jika mereka tetap dalam serumah, dalam satu akad itu, maka akad pernikahan itu, maka sebaiknya mereka dipisahkan, dan itu tidak dosa. Wallahu a'lam. Dan tentunya di penghujung acara ini kita akan meminta kepada Ustadz kita untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian kita di siang berbahagia ini untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz, waktu dan tempat, silakan Ustadz. Iya, rumah tangga, semua orang mengidamkan rumah tangga tidak ada permasalahan. Akan tetapi yang namanya rumah tangga, hubungan dua insan yang berbeda karakter, terkadang terjadi perbedaan dan perselisihan. Apalagi kalau seandainya datang dari eksternal. Biasanya di antara problem rumah tangga itu disebabkan oleh adanya ikut campur dari pihak ketiga, yakni orang tua, baik dari orang tua suami maupun orang tua istri. Maka solusinya adalah bagaimana pertama, hendaklah suami istri itu memiliki satu tekad yang baik dan kesepakatan bersama bagaimana untuk bisa keluar. Setelah itu baru diberikan nasihat kepada masing-masing orang tua yang dia merupakan pihak luar dari rumah tangga suami istri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.